Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata, sangat mendalam. Al-Quran itu kan menggunakan beberapa kata berbeda untuk jalan. Ada sirat, ada sabil, bahkan ada torik. Nah, pertanyaannya, apa ini cuma sinonim biasa? Atau jangan-jangan ada peta makna yang tersembunyi di balik pilihan kata-kata ini? Misi kita kali ini adalah membedah dan memetakan makna ketiganya. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran menggunakan setiap kata untuk melukiskan perjalanan hidup kita yang jauh lebih kaya dari yang kita bayangkan. Ini bukan sekedar pelajaran bahasa, tapi cara untuk memahami peta spiritual kita sendiri. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita dengar mungkin ya, yaitu sabil. Terutama dalam frasa fi sabilillah, di jalan Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 195 misalnya, ada perintah untuk berinfak di jalan Allah. Kesannya kan sangat positif ya. Menunjukkan bahwa sabil ini kata yang paling membumi. Ia menggambarkan realitas jalan yang kita hadapi sehari-hari, lengkap dengan segala persimpangannya. Persimpangan? Maksudnya persimpangan itu bagaimana? Artinya, sabil itu tidak selalu positif. Coba kita lihat di surat Al-A'raf ayat 142. Di sana ada peringatan yang sangat keras, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Dalam teks aslinya, frasa itu adalah sabilal mufsidin. Kata yang sama, sabil, dipakai untuk dua hal yang bertolak belakang, jalan infak dan jalan kerusakan. Tunggu sebentar. Ini agak membingungkan. Kalau sabil bisa berarti jalan kebaikan dan keburukan, kenapa frasa yang paling sering kita dengar justru fi sabilillah yang selalu bermakna mulia? Seolah-olah ada kontradiksi di sini. Bagaimana penjelasannya? Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini menyentuh inti dari makna sabil. Jadi, gini, kata ini pada dasarnya netral. Ia adalah tentang jalur yang terbentuk dari pilihan dan usaha manusia. Karena itu, ia bisa mengarah kemana saja, tergantung niat dan tindakan si pemilih jalan. Al-Quran sengaja menggunakan satu kata yang sama untuk menunjukkan bahwa di hadapan kita, di dunia ini, kedua pilihan itu, membangun atau merusak, sama-sama merupakan sebuah jalan yang bisa ditempuh. Pilihan ada di tangan kita. Inilah realitas perjuangan manusia. Jadi sabil ini lebih tentang arena pilihan manusia gitu ya? Bukan jalan yang sudah jadi, tapi jalan yang kita buat dengan setiap keputusan kita. Tepat. Dan arena ini sangat luas. Lihat saja surat Az-Zukhruf ayat 10. Di sana digunakan bentuk jamaknya, subul. Dikatakan, Allah menciptakan banyak jalan-jalan, subul, di bumi agar manusia mendapat petunjuk. Ini menguatkan gagasan bahwa hidup ini penuh alternatif jalur. Profesi, cara berinteraksi, semua itu. Betul, semua itu adalah subul. Bahkan, makna sabil bisa jadi lebih tragis. Di surat An-Nisa ayat 143, digambarkan kondisi orang yang bingung. Lalu ayatnya ditutup dengan, barang siapa yang disesatkan Allah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat jalan, sabila baginya. Ini gambaran seseorang yang kehilangan semua opsi. Berdiri di tengah persimpangan tapi semua jalan terasa buntu. Oke. Saya mulai melihat polanya. Jadi sabil ini seperti apa ya? Seperti jaringan jalan di sebuah kota besar yang rumit. Ada jalan protokol yang lurus, itu fisabilillah. Tapi ada juga gang-gang gelap yang berbahaya, sabilal mufsidin. Ada jalan putar yang membingungkan, dan bahkan ada kemungkinan tersesat total. Begitu kira-kira. Saya suka sekali metafora jaringan jalan kota itu. Sangat menggambarkan sifat sabil yang penuh pilihan, konsekuensi, dan potensi. Dan justru karena jaringan jalan sabil ini begitu kompleks, penuh simpangan dan jebakan, Al-Quran memperkenalkan sebuah konsep jalan yang lain. Sebuah standar, sebuah mercusuar. Sebuah jalan utama yang jadi rujukan bagi semua jalan kecil lainnya. Itulah yang kita kenal sebagai syirot. Oke, jadi syirot ini adalah jawaban atas kerumitan sabil. Kalau sabil adalah jaringan jalan kota, apakah syirot ini seperti jalan tol utamanya yang dibangun lintas di atas semua keruwetan jalan-jalan kecil di bawahnya? Analogi jalan tol itu sangat kuat. Itulah esensinya. Mari kita lihat ciri-cirinya. Kata syirot itu hampir selalu digandengkan dengan kata mustaqim, yang artinya lurus. Di surat Al-Fath ayat 20 misalnya, Allah menjanjikan petunjuk ke syirotan mustaqimah, sebuah jalan yang lurus. Berbeda dengan sabil, kita tidak pernah menemukan frasa seperti syirot yang bengkok atau syirot kesesatan dalam Al-Quran.
Menarik. Jadi syirat secara inheren bersifat lurus dan positif. Tidak ada sisi gelapnya seperti sabil. Sama sekali tidak ada. Syirot adalah sebuah konsep ideal. Ia tunggal, bukan jamak seperti subul. Ia adalah jalan utama yang lebar, jelas, dan langsung menuju tujuan ilahi. Ia bukan salah satu jalan yang kita pilih di persimpangan, melainkan jalan ideal yang kita mohonkan agar kita ditempatkan di atasnya. Jadi, ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim dalam setiap sholat, kita sebenarnya bukan sedang meminta petunjuk di persimpangan jalan kota, Sabil, tapi kita meminta untuk diangkat dan diletakkan langsung di atas jalan tol spiritual itu. Persis. Anda tidak sedang bertanya pada GPS, belok kiri atau kanan. Anda sedang memohon, tolong teleportasikan saya ke jalur utama. Permohonan ini adalah pengakuan bahwa dengan usaha kita sendiri menavigasi jaringan sabil yang rumit, kita sangat mungkin tersesat. Kita butuh anugerah, sebuah intervensi yang menempatkan kita di jalur yang benar. Syirot adalah anugerah petunjuk itu. Oke, sekarang kita punya dua konsep yang jelas. Sabil sebagai jaringan jalan pilihan kita yang manusiawi, dan syirot sebagai jalan utama ilahi yang lurus dan ideal. Tapi keduanya terdengar seperti dua realitas yang terpisah. Bagaimana keduanya terhubung dalam kehidupan nyata? Nah, mereka tidak terpisah, justru saling terkait erat. Bayangkan begini, Syirot al-Mustaqim adalah sebuah sungai besar yang mengalir deras menuju lautan kebenaran. Setiap tindakan baik yang kita lakukan dalam hidup, setiap infak, setiap upaya menuntut ilmu, setiap kejujuran, itu semua adalah anak-anak sungainya. Atau bisa kita sebut sabil-sabil kebaikan. Maksudnya, pilihan-pilihan kita di jalan-jalan kecil itu yang akan menentukan apakah kita akan sampai ke sungai utama? Tepat sekali. Tugas kita adalah memastikan bahwa anak-anak sungai dari perbuatan kita sehari-hari ini mengalir ke arah yang benar. Sehingga pada akhirnya mereka akan bergabung dengan aliran deras sungai utama, yaitu Syirot al-Mustaqim. Usaha kita di berbagai sabil adalah cara kita untuk menjaga diri kita tetap berada di dalam aliran besar Syirot itu. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Oke. Tanpa sabil, kita hanya diam di tepi sungai. Tanpa syirat, aksi kita bisa mengalir ke tempat yang salah. Betul. Dan ada satu ayat kunci yang merangkum semua ini. Di akhir surat Al-An'am, ayat 153, Allah berfirman, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, syiroti mustaqiman. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya." Luar biasa. Jadi dalam satu ayat itu, kedua kata digunakan untuk menunjukkan kontrasnya secara langsung. Ada satu syirot yang tunggal miliknya, dan ada banyak subul jamak dari sabil yang bisa membuat kita tercerai-berai. Ini seperti peta besarnya disajikan dalam satu kalimat. Benar. Ayat itu adalah penegas bahwa petunjuk dari Tuhan, dalam hal ini Al-Quran itu sendiri, adalah manifestasi dari syirot. Mengikutinya adalah cara untuk mengkalibrasi setiap langkah kita di berbagai sabil kehidupan. Agar tidak menyimpang ya. Iya, agar terus mengarah ke muara yang sama. Ini sudah sangat mencerahkan, tapi saya perhatikan dalam sumber yang Anda berikan, sesekali muncul kata ketiga untuk jalan yaitu torik. Di mana posisi torik dalam peta jalan tol dan jaringan jalan kota yang sudah kita bangun ini? Apakah ini jenis jalan yang ketiga? Pertanyaan krusial. Jika sabil adalah apa yang kita pilih, dan syirot adalah tujuan ideal, maka torik lebih sering merujuk pada bagaimana cara kita berjalan. Ia seringkali berarti metode, cara, atau jejak yang spesifik, lebih detail dan teknis. Contohnya seperti apa? Contoh paling gamblang ada di kisah Nabi Musa dalam surat Toha ayat 77. Ketika beliau memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah lautan itu, dan terbentuklah Thoriqon Yabasan, sebuah jalan yang kering. Ini bukan jalan konseptual, tapi sebuah jalur fisik yang sangat spesifik, yang terbentuk melalui sebuah mujizat tertentu. Thoriq di sini adalah jejak yang ditinggalkan. Kalau makna spiritualnya? Secara spiritual, Thoriq menjadi dasar dari kata torekoh atau tarekat dalam tradisi tasawuf. Sebuah torekoh adalah sebuah metodologi spiritual yang spesifik, lengkap dengan wirid, zikir, bimbingan guru, yang dirancang untuk menempuh perjalanan menuju Tuhan. Ia adalah cara berjalan atau disiplin yang dipilih. Di surat Al-Jin ayat 16 disebutkan, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, at-torekoh.
niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang segar. Di sini Thorikah merujuk pada komitmen pada sebuah metode spiritual. Jadi kalau saya coba rangkum ketiga konsep ini dengan analogi kita tadi, Syirat adalah tujuan akhir, sang jalan tol utama yang lurus, Sabil adalah jaringan jalan-jalan kota, tempat kita hidup, penuh pilihan dan persimpangan. Dan Thorik adalah mungkin gaya mengemudi atau rute spesifik yang kita pilih untuk melewati jalan-jalan kota itu agar tetap efisien menuju gerbang tol utama. Itu sintesis yang sangat cemerlang. Tarik adalah metode atau disiplin yang kita terapkan dalam menavigasi Sabil agar tetap selaras dengan Syirat. Anda bisa saja berada di Sabil kebaikan, misalnya jalan berdagang. Tapi tarik Anda, metode Anda, bisa jadi jujur atau curang. Metode itulah yang menentukan apakah Sabil perdagangan Anda akan membawa Anda menuju Syirat atau justru menjauhkannya. Jadi ternyata pilihan kata untuk jalan dalam Al-Quran ini bukan sekedar variasi sastra ya. Ini adalah 3 lensa berbeda untuk melihat perjalanan hidup. Sabil adalah lensa realitas, Syirat adalah lensa ideal, kompas tujuan kita. Dan Thorik adalah lensa metodologi, fokus pada bagaimana kita melangkah. Tepat. Ketiganya memberikan kita kerangka kerja yang lengkap. Bukan hanya tentang mau kemana, tapi juga lewat mana dan dengan cara apa. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang sebuah kata yang sederhana seperti jalan. Sebagai penutup, ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih dalam dari pembahasan kita ini. Kita sudah memetakan Sabil sebagai jalur pilihan praktis, Syirat sebagai jalan utama yang ideal, dan Tarik sebagai metode spesifik. Sekarang, coba perhatikan dalam keseharian Anda. Kita seringkali terlalu fokus pada salah satunya. Kadang kita sibuk di persimpangan Sabil, pilihan karir, interaksi sosial. Di lain waktu, mungkin kita terlalu asyik dengan Tarik kita, rutinitas ibadah, metode belajar. Dan kita lupa melihat gambaran besarnya. Tepat. Pertanyaan untuk direnungkan adalah, seberapa sering kita berhenti sejenak, menepi, dan melihat peta dari atas, untuk memastikan bahwa jalan kecil, Sabil, yang sedang kita tempuh, dan metode, Thorik, yang sedang kita praktikan, keduanya masih benar-benar mengarah ke jalan utama, Syirat, yang kita cita-citakan. Karena hal yang paling sia-sia adalah menyempurnakan cara kita berjalan di sebuah jalur yang ternyata sejak awal sudah mengarah ke tujuan yang salah.